Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, murid dan anak-anak yang Kristus kasihi. Pagi ini saya dan istri saya, Ibu Meyer Christine Latu Papua, mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan berpedoman kepada pola 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene GKO dengan judul Kasih Karunia Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, puji syukur dan terima kasih untuk hidup yang Tuhan berikan. Tuhan sudah hantar kami masuk di hari yang baru, hari ini dalam keadaan tak kurang apa-apa, mendahului seluruh aktivitas kami. Kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa dan mohon Tuhan Yesus memberkati kami dalam perenungan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan menurut 2 Korintus 6 ayatnya yang pertama dan kedua yang berbunyi, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Terimalah sikap hati yang mau bersedia dibentuk Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dan temukanlah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan 2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama sampai kedua. Pertanyaan pertama, apa yang hendak Paulus sampaikan sebagai tanggung jawab umat Kristiani? Ayat yang 1a. Yang kedua, apa bentuk kasih yang Allah nyatakan kepada Paulus dalam pelayanannya? Ayat 1b. Dan yang ketiga, apa yang dikehendaki Allah tentang karunia yang sudah diberikan? Ayatnya yang kedua. Saudara-saudara jemaat, modal utama Paulus di dalam melayani Tuhan adalah ia berpegang kepada kasih karunia Allah. Itu sudah cukup bagi Paulus untuk mempersiapkan diri dalam mengarungi bahtera pelayanannya di daerah-daerah yang akan ditujunya. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat Paulus yakin tentang kasih karunia yang Allah berikan kepadanya? Alasan yang membuat Paulus yakin adalah karena kasih karunia yang Allah berikan adalah kasih yang tidak hanya menyatakan kepedulian Allah bagi dirinya yang berdosa, melainkan juga memberikan penyertaan dalam bentuk keselamatan yang ia terima. Hal itu dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul 9, bagaimana Paulus yang berdosa bertobat dan diselamatkan. Allah berkenan atas kasih karunia itu. Allah berkenan kepada pelayanan Paulus, dan Allah menyatakan itu lewat kekuatan dahsyat yang ia berikan pada saat Paulus mengalami banyak sekali penderitaan fisik saat ia melayani dari satu daerah ke daerah yang lain. Ini menjadi penting karena tantangan yang Paulus hadapi adalah tantangan yang tidak tergambarkan beratnya. Tantangan yang bisa menjatuhkan mental diri dan keteguhan hati Paulus. Kasih karunia ini juga yang membuat Paulus mampu berdiri teguh. Karena di dalam pasal 15 1 Korintus ayat yang ke-58, ia juga memberi nasihat kepada jemaat Korintus agar mereka berdiri teguh dan tidak goyah. Untuk itu,
Karena Allah di dalam Yesus Kristus berkenan memberikan kasih karunia dan penyertaan yang menyelamatkan, maka hal itu adalah bukti bahwa Allah tidak akan meninggalkan umat-Nya mengarungi bahtera pelayanan yang kita jalani sendiri maupun dengan mitra-mitra sepelayanan. Ada pertanyaan untuk kita, bagaimanakah cara kita meresponi kasih karunia dan penyertaan Allah dalam menjalani hidup pelayanan kita? Tentu saja saya dan kita semua harus melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Kasih Allah yang sudah Ia curahkan kepada kita harus kita sambut dan mau mengimplementasikannya dalam hidup dan pelayanan kita dengan menjaga integritas diri serta memiliki motivasi yang baik di dalam melayani Tuhan. Bahkan kita harus siap untuk menerima segala risiko seperti tantangan-tantangan berat yang Paulus alami. Marilah kita melakukan sabdanya dengan bergantung kepada pertolongan Tuhan Yesus. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya, marilah kita membagikan firman Tuhan ini kepada semua orang yang kita temui hari ini, di tengah keluarga, di tempat kerja, di sekolah, bahkan di gereja. Saudara-saudara, demikianlah renungan kita pagi hari ini. Marilah kita tutup renungan ini di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, biarlah kasih karunia Allah yang dinyatakan bagi Paulus dan juga bagi kami, menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan kami, baik sebagai warga jemaat, sebagai anak-anak muda, para lansia, ataupun sebagai pelayan-pelayan Tuhan, seluruh presbiter, pengurus-pengurus bagian-bagian, supaya kami memandang kasih karunia Allah ini sebagai pemberian Allah yang kami harus terima dan kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Beri kekuatan kepada kami untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan kami hari ini. Berkati usaha, pekerjaan, bisnis kami, anak-anak cucu kami dalam studi mereka. Bapa berkati jamaah dan pulihkan jemaat-jemaat yang sakit. Sedangkan mereka yang ada dalam keadaan sehat, hiburkan dan kuatkanlah seluruh jemaat-Mu. Ampunkan segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh doa kami dan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.